Menghitung hari, Jokowi berikan arahan pada menteri di sidang kabinet terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jokowi telah memasuki masa transisi. Sidang kabinet terakhir Jokowi bersama para menterinya di Kabinet Indonesia Maju telah digelar pada Jumat 13 September di Ibu Kota Nusantara, IKN. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi memberikan sejumlah arahan kepada para menterinya. Menjaga stabilitas dan kondusivitas, Jokowi meminta para menterinya untuk menjaga situasi yang kondusif dan stabil dalam masa transisi ini. Menjaga situasi yang kondusif, kita butuh stabilitas untuk melakukan pembangunan sehingga pastikan jangan sampai ada riak-riak gejolak sampai pemerintahan berikutnya terbentuk, kata Jokowi saat membuka sidang. Permintaan maaf Jokowi juga menyampaikan permintaan maaf kepada para menterinya. Dia meminta maaf jika selama menjadi presiden 2 periode ada hal yang tidak berkenan. Saya juga ingin memohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya jika dalam 10 tahun ini ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan dalam berinteraksi dan ada hal-hal yang kurang maksimal. Sekali lagi saya ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, kata Jokowi. Suasana sidang kabinet terakhir, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan bahwa sidang kabinet terakhir berlangsung dalam suasana yang penuh kehangatan. Suasana sangat baik tadi Pak Jokowi memberikan pesan-pesan beliau untuk rapat terakhir Kabinet Paripurna. Dia, Jokowi, memberikan arahan-arahan, kata Luhut. Momen haru Jokowi, Luhut juga mengungkapkan momen haru yang dialami oleh Jokowi dalam sidang kabinet terakhir bersama jajaran menterinya. Jokowi, kata Luhut, terharu saat mendapatkan ucapan terima kasih dari Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto serta tepuk tangan dari seluruh menteri di Kabinet Indonesia Maju. Komitmen Prabowo, Luhut mengatakan Prabowo memiliki komitmen untuk melanjutkan kebijakan di pemerintahan Jokowi. Dia akan meneruskan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, ujar Luhut. Selain itu, Luhut juga menyebut Prabowo tidak ingin hubungannya dengan Jokowi dihasut. Prabowo ingin semua pihak bersatu saat pemerintahan baru mulai bekerja Oktober mendatang. Pembangunan IKN di era Prabowo, Luhut menyebut pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, akan berlanjut di era presiden berikutnya, yakni Prabowo Subianto. Sebab, Prabowo sudah berkomitmen akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo, Jokowi. Jadi, kalau nanti Presiden terpilih Prabowo sudah ingin meneruskan ini jadi membangun gedung DPR MPR kemudian MA kemudian TNI Polri. Kemudian nanti ASN asrama pindah semua, saya kira semua sudah jadi, jelasnya. IKN, Ibu kota yang dibangun dari hasil jerih payah bangsa sendiri, Luhut menyebut IKN merupakan ibu kota yang dibangun dari hasil jerih payah bangsa sendiri, mulai dari desain hingga pembangunannya. Melihat hal itu, dia merasa emosional pada saat itu. Dia pun memperkirakan IKN dalam waktu 2-3 tahun ke depan akan jauh lebih berkembang. Ya, gimana ya emosional? Kita tidak merayakan di kota yang dibuat kolonial. IKN dikerjakan bangsa sendiri, didesain bangsa sendiri, terbanggakan, kata Luhut. Rencana pembangunan IKN di era Prabowo, rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, di era Prabowo Subianto terungkap. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan usai menghadiri rapat Kabinet Paripurna di IKN, Kalimantan Timur. Luhut mengatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto melanjutkan pembangunan IKN, seperti membangun gedung DPR, gedung MPR, hingga markas TNI Polri.